Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kifari dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir-tafsir klasik. Ya, lanjut. Tafsir klasik memberi dasar pemahaman Al-Quran melalui analisis bahasa, riwayat, dan konteks ayat. Perubahan zaman menuntut pendekatan yang lebih melihat tujuan syariah atau maqasidus syariah. Tafsir maqasid hadir menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan hukum, dan mengkaji keduanya penting karena tafsir klasik menjadi fondasi, sedangkan tafsir maqasid memperluas relevansi pemahaman daripada ayat Al-Quran. Ya, bisa kita lihat di PPT tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah metode memahami Al-Quran dengan menekankan tujuan utama syariah, maqasidus syariah. Fokusnya bukan hanya pada teks ayat, tapi pada nilai besar seperti kemaslahatan, keadilan, dan penjagaan martabat manusia. Pendekatan ini membantu ayat dipahami lebih relevan dengan persoalan kontemporer tanpa meninggalkan dasar-dasar klasik. Jadi, tafsir maqasidi itu cara menafsirkan Al-Quran dengan fokus pada tujuan besarnya, bukan hanya makna kata per kata. Ibaratnya bukan cuma lihat pohonnya, tapi ngerti arah seluruh hutan. Dalam pendekatan ini, penafsir nyari maqasid atau tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, menjaga akal, menjaga jiwa, dan nilai-nilai universal lain. Setelah itu, ayat-ayat dipahami sesuai spirit tujuan tersebut. Jadi bukan sekedar apa bunyi ayatnya, tapi apa tujuan Allah di balik ayat ini. Hasilnya, tafsir maqasidi bikin pemahaman ayat jadi lebih relevan untuk konteks zaman sekarang. Cara ini juga bantu mengambil hukum atas pesan moral yang lebih menyeluruh, bukan terjebak pada rincian teknis yang terikat budaya masa lalu. Jadi langsung saja kita ke hubungan yang pertama, yaitu hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir tahlili. Tafsir maqasidi ini seperti yang di PPT belakang, dan tafsir tahlili punya hubungan seperti dua gaya membaca yang saling melengkapi. Tafsir tahlili bekerja ayat demi ayat, membahas bahasa, sebab turunnya ayat, dan makna literalnya. Tafsir maqasidi melanjutkan kerja itu dengan mencari tujuan besarnya nilai, hikmah, dan arah moral yang ingin dicapai Al-Quran. Keduanya bukan metode yang saling bertentangan. Tafsir tahlili memberi fondasi detail ayat, sementara tafsir maqasidi membantu merangkai detail itu menjadi gambaran utuh tentang tujuan syariah. Dalam kajian kontemporer, keduanya sering dipakai bersamaan untuk memahami makna ayat secara lengkap, kuat secara teks, jelas secara tujuan. Jadi tafsir tahlili fokusnya membedah ayat secara runtut dari awal sampai akhir dengan lihat makna, kata, sebab turun, hukum, kisah, dan rincian lainnya. Jadi dia teliti banget, seperti ngebahas ayat per ayat dengan kaca pembesar. Sedangkan tafsir maqasid fokusnya pada tujuan besarnya. Setelah ayat dibahas, pendekatan ini nanya apa maksud utama Allah dari ayat ini, nilai besarnya apa,
relevansinya apa. Jadi hubungannya begini, tafsir tahlili kasih bahan mentah dan detailnya. Tafsir maqasidi ngasih arah besarnya, dua-duanya dipakai bareng supaya pemahaman ayat itu lengkap. Detailnya dapat, tujuan besarnya juga jelas. Kurang lebihnya seperti itu. Hubungan antara tafsir tahlili dengan tafsir maqasidi. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maqasidi dan tafsir maudhu'i punya hubungan yang cukup dekat karena dua-duanya mencoba melihat Al-Quran secara tematik. Cuma caranya beda tingkat. Tafsir maudhu'i mengumpulkan ayat-ayat yang membahas satu tema lalu menjelaskan secara menyeluruh. Tafsir maqasidi memakai hasil itu untuk menemukan tujuan besarnya nilai inti, hikmah moral, dan arah syariat dari tema tersebut. Tafsir maudhu'i bekerja dengan mengumpulkan semua ayat tentang satu tema, misalnya keadilan, atau keluarga, atau ekonomi, lalu disusun jadi satu pembahasan yang utuh. Jadi kerjanya seperti menyusun puzzle tema tertentu sampai lengkap. Sedangkan tafsir maqasidi masuk setelah itu dengan nanya dari tema ini tujuan besar apa yang Allah mau tekankan. Misalnya keadilan sebagai nilai utama, penjagaan jiwa atau kemaslahatan. Hubungannya simpel. Tafsir maudhu'i ngumpulin dan merapikan bahan temanya. Tafsir maqasidi menarik kesimpulan tujuan besarnya. Yang satu bangun struktur, yang satu ngasih arah. Keduanya bikin pemahaman ayat jadi lebih utuh dan relevan untuk konteks masa kini. Lalu yang selanjutnya, hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir ijmali. Tafsir ijmali menjelaskan ayat secara ringkas dan langsung pada inti makna tanpa uraian panjang. Tafsir maqasidi melangkah sedikit lebih jauh dengan mencari tujuan besar dan nilai syariat yang terkandung dalam ayat tersebut. Keduanya saling terhubung karena tafsir ijmali memberi gambaran makna umum ayat, sementara tafsir maqasidi memperjelas arah pesan dan tujuan moral dari makna umum itu. Hasilnya pemahaman jadi sederhana tapi tetap punya kedalaman tujuan. Tafsir ijmali itu cara menafsirkan ayat secara ringkas dan langsung ke inti, tanpa banyak rincian teknis, ibarat baca peta versi simple, garis besarnya dulu biar gambar umumnya kebentuk. Tafsir maqasidi bergerak dengan mencari tujuan besar di balik ayat, nilai moral, arah hukum, dan pesan universalnya. Hubungannya jadi mudah dibayangkan. Tafsir ijmali memberi gambaran umum ayat, lalu tafsir maqasidi membantu menjelaskan arah besar dari gambaran itu. Yang satu bikin kita paham isi ayat secara global, yang satu lagi bikin kita ngerti tujuan utamanya. Jadi kalau dipasang bareng antara tafsir maqasidi dengan tafsir ijmali, ayat terasa lebih jelas. Makna umumnya dapat, tujuan besarnya juga kebaca. Ini bikin pemahaman ayat jadi lebih ringan, tapi tetap punya arah yang kuat. Lalu yang terakhir, hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir muqarran. Tafsir maqasidi dan tafsir muqarran bisa dibilang saling bantu dalam melihat pesan Al-Quran dari berbagai sudut. Tafsir muqarran bekerja dengan membandingkan ayat dengan ayat lain atau pandangan para mufassir untuk melihat perbedaan penafsiran dan kekuatan argumen masing-masing. Tafsir maqasidi memakai proses perbandingan itu untuk mencari tujuan besarnya nilai inti syariat yang tetap konsisten di balik perbedaan pandangan. Hubungan keduanya terlihat dalam alurnya. Tafsir muqarran membuka variasi pemahaman, lalu tafsir maqasidi menyaringnya menjadi arah tujuan yang paling kuat secara nilai dan pesan. Dari situ muncul
Pemahaman yang lebih jernih bukan cuma tahu mana pendapat yang berbeda, tapi juga tahu tujuan besar yang mengikatnya. Tafsir muqarran itu metode yang suka membandingkan, bisa membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pendapat ulama yang berbeda. Tujuannya biar kelihatan perbedaan, persamaan, dan alasan di balik tiap pandangan. Tafsir maqasidi fokusnya mencari tujuan besar di balik ayat, nilai keadilan, kemaslahatan, penjagaan jiwa, dan arah moral lainnya sebagai yang tadi dijelaskan. Hubungan keduanya terasa ketika proses membandingkan itu dipakai untuk menemukan tujuan ayat. Tafsir muqarran menyediakan bahan perbandingan, sedangkan tafsir maqasidi memberi kompasnya. Setelah lihat berbagai pendapat lewat muqarran, pendekatan maqasidi membantu memilih mana yang paling sesuai dengan tujuan syariah. Jadi, yang satu memetakan perbedaan, yang satu menunjukkan arah utama. Digabung, keduanya bikin pemahaman ayat jadi lebih jernih dan punya dasar yang kuat untuk dipakai dalam konteks zaman sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah 4 metode tafsir itu pada dasarnya jadi lahan kerja yang membantu tafsir maqasidi menemukan tujuan besar Al-Quran. Tafsir tahlili memberi detail ayat, tafsir maudhu'i mengumpulkan ayat dalam satu tema, tafsir ijmali memberi makna ringkas dan menyeluruh, dan tafsir muqarran memperlihatkan perbandingan pandangan. Tafsir maqasidi memanfaatkan semuanya untuk menangkap nilai inti, arah moral, dan tujuan syariah dari ayat-ayat yang dibahas. Pemahamannya jadi lebih utuh, kuat secara teks, jelas secara tema, sederhana secara makna umum, dan mantap secara tujuan. Demikian penjelasan dari saya tentang hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir klasik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.